Semakin jauh Anda turun, semakin kuat bau bahan kimianya. Lu Yun sangat penasaran, hal memalukan apa yang ada di bawah tanah. Setelah menyalakan api dunia bawah, Lu Yun dapat dengan jelas melihat pemandangan di bawah. Saya melihat barisan binatang fusi tersusun rapi. Melihat sekeliling, jumlahnya hampir 1000. Setelah mendarat di tanah, Lu Yun melihat binatang fusi ini dengan kaget. Ekspresi binatang fusi ini sama, seolah-olah mereka diukir dari cetakan yang sama. Selain itu, momentum yang dipancarkan dari monster fusi ini cukup untuk menghancurkan ratusan biksu di puncak alam roh surgawi. Saya tidak percaya hal seperti ini masih ada di sini. Lu Yun tiba-tiba berkeringat dingin. Meskipun dia tidak tahu mengapa monster fusi ini berdiri di sini tanpa bergerak, dia tahu bahwa setelah monster fusi ini dilepaskan, itu akan menjadi bencana lain di dunia bawah. Sekarang, dia juga tahu mengapa kata-kata pertama Chu Yao ketika dia bangun adalah kembali ke sini. Kita harus menghancurkan semua binatang fusi ini sebelum mereka bangun. Lu Yun mengerutkan kening dan pada saat yang sama menyalakan api hantu di antara jari-jarinya. Dengan lambaian tangannya, api neraka keluar. Setelah menyalakan binatang fusi, apinya langsung menyala, dan binatang fusi yang bersebelahan langsung terbakar dengan amukan api. Dalam sekejap, sebagian besar monster fusi tersulut oleh api neraka. Melihat hasil ini, Lu Yun merasa sedikit lega. Cahaya api yang terang menerangi seluruh ruangan, tapi Lu Yun bersiap untuk kembali. Dia telah memikirkan kondisi Chu Yao, dan kali ini, dia tidak akan terpisah darinya apapun yang terjadi. Saat mereka meninggalkan tempat rahasia, beberapa sosok terbang dari kejauhan. Lu Yun kaget dan menatap semua orang. Ia sangat penasaran bahwa di wilayah kehidupan terlarang ini, terdapat biksu yang tidak dibatasi oleh hukum jalan besar dan benar-benar dapat terbang di udara. Hanya ketika orang-orang itu terbang mendekat barulah dia menyadari bahwa orang yang datang adalah pangeran ketiga yang sudah lama tidak dia temui. Di belakangnya, masih ada biksu dari alam atas, termasuk Dewa Surgawi Tao Yuan yang telah melepaskannya sebelumnya. Haha, dunia bawah sangat besar, tapi jalan antar musuh sempit. Lu Yun, kita bertemu lagi. Aku tidak terlalu ingin bertemu denganmu. Pada saat ini, tubuh pangeran ketiga seluruhnya ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia jelas dikendalikan oleh kekuatan kutukan. Setelah sekian lama, saya bertanya-tanya apa yang telah dilakukan orang-orang ini. Aku tidak menyangka pangeran ketiga akan datang ke tempat seperti ini. Dia pengunjung yang sangat langka, kata Lu Yun sambil merentangkan tangannya. Pangeran ketiga tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah pintu masuk tempat rahasia, matanya menyipit dengan ekspresi tidak ramah. Lu Yun langsung mengerti bahwa pangeran ketiga pasti datang ke sini untuk binatang fusi itu. Dia senang dia datang lebih awal darinya dan menghancurkan binatang fusi itu. Namun, Lu Yun tidak dapat memahaminya, mungkinkah makhluk fusi ini ada hubungannya dengan pangeran ketiga? Hei, pangeran ketiga, maaf, kamu masih terlambat. Lu Yun berkata tanpa daya. Aku berani mengambil tanggung jawab. Hal-hal itu bukan milik rajaku. Pangeran ketiga berkata dengan dingin, namun, kamu benar-benar merusak rencanaku. Oh, jadi, aku melakukan hal yang benar. Lu Yun tampak bangga. Jie, Lu Yun, sejak kita bertemu hari ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi. Aku membiarkanmu pergi ke dunia rahasia terakhir kali. Hari ini kita akan menyelesaikan akun lama dan baru bersama-sama. Oke, Lu Yun Feng berkata dengan ringan. Pada saat yang sama, dia menatap Dao Yuan Celestial Immortal di belakang pangeran ketiga dengan sudut matanya. Wajah Dao Yuan Tianxian hanya memiliki ekspresi acuh tak acuh, dan Lu Yun tidak melihat petunjuk apapun. Namun, dia punya firasat buruk di hatinya. Pangeran ketiga muncul di sini secara misterius. Dia pasti memiliki niat buruk. Dia pasti tahu tentang binatang fusi dan datang ke sini untuk mengaktifkannya. Tapi apa tujuannya melakukan ini? Pada saat ini, biksu di belakang pangeran ketiga berkata, kamu dapat menyelesaikan sendiri keluhan di antara kamu. Kami hanya membantu kamu menyelesaikan rencanamu dan tidak peduli dengan hal lain. Tidak, hari ini, aku secara pribadi akan mengirim anak ini dalam perjalanannya. Pangeran ketiga tiba-tiba mengaktifkan kultivasinya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi hitam. Dia sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Lu Yun terkejut, dia tidak takut. Jika dia bertemu pangeran ketiga saat ini sebelum memasuki area terlarang kehidupan, dia mungkin akan sedikit khawatir, tapi sekarang, Lu Yun bukan lagi Lu Yun yang sama. Bahkan jika biksu di belakang pangeran ketiga mengambil tindakan, Lu Yun percaya bahwa meskipun dia tidak bisa mengalahkannya, dia pasti bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi di makam King Yun True Immortal selama setahun, dan dia juga memiliki 4 harta karun Tao Yinggou di tubuhnya. Pangeran ketiga mengeluarkan pedang yang juga dikelilingi kabut hitam. Dalam sekejap mata, dia mendatangi Lu Yun. Lu Yun tidak mengelak. Tepat ketika pedang panjang pangeran ketiga hendak mengenainya, dia langsung mengambil tindakan. Pedang Tai Huang dipenuhi dengan energi kekaisaran dan tiba-tiba menyerang ke atas. Kapan? Terdengar suara keras, dan pangeran ketiga langsung terlempar beberapa langkah. Apakah kultivasimu sudah mencapai level ini? Beraninya kamu mengambil pedangku? Pangeran ketiga jelas tidak puas, tapi dia tidak berani menyerang lagi dengan gegabah. Pangeran ketiga, orang akan selalu membuat kemajuan. Tidak bisa dikatakan bahwa kultivasi Anda meningkat sementara saya masih berdiri diam, bukan? Lu Yun memiliki senyuman di bibirnya dan sedikit rasa jijik di matanya. Pangeran ketiga terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Saat menstimulasi kultivasinya, seluruh tubuhnya menjadi penuh energi.
Lu Yun, jangan berpikir bahwa dipromosikan ke puncak alam roh surgawi adalah masalah besar. Sekarang saya akan membiarkan Anda melihat apa itu kekuatan sebenarnya. Sosok pangeran ketiga menghilang seketika, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Lu Yun. Lu Yun tidak takut menghadapi bahaya dan tetap berdiri di tempatnya. Menghadapi serangan pangeran ketiga, dia mengayunkan pedang Tai Huang dan menetralisir serangan pangeran ketiga satu persatu. Namun seiring berjalannya waktu, kesabaran pangeran ketiga berangsur-angsur hilang dan dia menjadi sedikit mudah tersinggung. Tidak mungkin, tidak mungkin. Anda benar-benar dapat menangkap gerakan-gerakan yang telah saya latih sendiri. Tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Lagi pula, ini hanya permukaan saja. Aku khawatir kamu tidak akan pernah melihat kemampuanku yang sebenarnya. Semakin banyak Lu Yun bertarung, semakin percaya diri dia. Bukan karena pangeran ketiga tidak kuat, tapi dia lebih kuat. Sekarang, meski dia tidak berubah, dia sepenuhnya mampu membunuh pangeran ketiga. Tapi dia tidak melakukan ini. Sebab, di belakang pangeran ketiga, ada beberapa biksu alam atas. Orang-orang ini seperti sekelompok pemburu yang menatap mangsanya. Begitu Lu Yun membunuh pangeran ketiga, mereka mungkin langsung membunuh Lu Yun. Lu Yun tidak berani bertaruh melawan orang-orang ini. Dia hanya satu orang, dan jumlah lawannya jauh melebihi dia. Setelah bertarung lama, pangeran ketiga bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Lu Yun, tetapi dia sendiri memiliki banyak luka yang dibuat oleh pedang Tai Huang di tangan Lu Yun. Garis hitam semakin terlihat jelas. Pangeran ketiga berbeda dari Chang Hen dan Yin Yu. Kedua orang itu benar-benar kehilangan kesadaran setelah dikutuk, tetapi pangeran ketiga sangat sadar. Pangeran ketiga sangat marah dan berteriak, Lu Yun, jika rajaku tidak membunuhmu hari ini, aku akan langsung bunuh diri. Lu Yun melambaikan tangannya untuk menghentikan serangan pangeran ketiga. Apa, kamu tahu kamu bukan tandingan raja ini, jadi apakah kamu siap untuk bunuh diri? Kata pangeran ketiga sambil tersenyum jahat. Hei, pangeran ketiga, kamu harus sadar diri. Setelah bertarung sekian lama, apakah kamu masih tahu situasi saat ini? Lu Yun bertanya, apakah kamu tidak memiliki petunjuk di hatimu? Kamu, apa maksudmu? Kamu tidak bisa mengalahkanku, terutama karena aku belum ingin membunuhmu. Lu Yun merentangkan tangannya. Kamu sedang mencari kematian. Pangeran ketiga melangkah maju dalam sekejap, pedang panjang di tangannya seperti ular, satu pedang lebih cepat dari yang lain, dan pedang itu tidak pernah meninggalkan titik vital Lu Yun. Lu Yun hanya membawa pedang Tai Huang di belakang punggungnya dan mengambil beberapa langkah yang salah untuk menghindari serangan pangeran ketiga satu persatu. Apa kamu tidak mengerti? Seranganmu sama sekali tidak bisa melukaiku. Hentikan saja. Mendengar kata-kata sinis Lu Yun, kemarahan pangeran ketiga menjadi semakin tak terpadamkan, dia meningkatkan tingkat kultivasinya lagi dan sangat ingin menikam Lu Yun. Hei, kenapa repot-repot? Lu Yun perlahan menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan pedang Tai Huang dari belakang. Namun, saat dia hendak memblokir gerakan pedang pangeran ketiga, dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Memalingkan matanya seketika, dia melihat Dao Yuan Tianxian di kejauhan membuat segel dengan tangan dan bibirnya bergerak cepat. Itu dia. Namun, serangan pangeran ketiga telah tiba. Dalam keputusasaan, Lu Yun hanya bisa menggunakan pikirannya untuk memanggil Tai Huang Shield. Pangeran ketiga sangat gembira saat melihat Lu Yun tidak bereaksi. Dia tidak pernah mengira ini akan terjadi, tapi dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan langka seperti itu. Dia tidak bisa menyerang Lu Yun sekarang, tapi sekarang dia berpikir tentang cara membunuh Lu Yun dengan satu pukulan. Oleh karena itu, dia menggunakan seluruh budidayanya untuk pedang ini. Bang, bukan hanya pangeran ketiga yang tidak menyangka, tetapi Lu Yun juga tidak menyangka bahwa Tai Huang Shield akan sekuat itu. Meskipun perisai Tai Huang tidak ada di tangan Lu Yun, hal itu sangat mengejutkan pangeran ketiga hingga dia muntah darah dan terbang beberapa meter jauhnya. Bahkan Dao Yuan Celestial Immortal di kejauhan tidak hanya terkejut, tetapi mantra di mulutnya tiba-tiba berhenti. Nak, perisai Tai Huang memang ada di tanganmu. Dao Yuan Tianxian maju selangkah dan dengan tegas berkata, selama kamu menyerahkan pedang Tai Huang dan perisai Tai Huang, aku akan melepaskanmu. Dao Yuan, kamu setuju untuk tidak ikut campur dalam urusan dunia bawah, mengapa kamu melanggar aturan? Di sebelah Dao Yuan Celestial Immortal, seorang biksu dari alam atas bertanya. Ini berbeda. Kedua harta karun ini sangat penting bagiku. Aku tidak bisa membiarkan kedua harta karun ini berkeliaran di dunia bawah. Dao Yuan Tianxian berteriak lagi, nak, letakkan harta itu dan segera pergi. Lu Yun bisa bergerak, tapi dia memegang bunga pedang dengan satu tangan, memegang pedang Tai Huang di belakangnya lagi, dan kemudian mengambil perisai Tai Huang di tangannya. Senior, meskipun kamu membantuku keluar dari masalah di alam rahasia sebelumnya, kedua harta karun ini telah mengakui aku sebagai tuannya, jadi itu adalah senjata ajaibku. Karena itu milikku, mereka tidak akan mudah menyerah, benar. Nak, jangan salah, aku menasihatimu dengan kata-kata yang baik. Maaf, aku tidak akan menyerah. Lu Yun tiba-tiba memahami sebuah kebenaran, yaitu, dunia atas mungkin tidak mudah untuk dipusingkan, karena ada terlalu banyak biksu dengan kemampuan hebat, dan prinsip bahwa orang biasa tidak bersalah membawa harta harus diterapkan di dunia atas. Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia atas di masa depan, Anda tidak boleh dengan mudah menunjukkan harta Anda kepada orang luar tanpa benar-benar yakin akan membunuh lawan. Nak, kamu berhasil membuatku marah. Nada suara Dao Yuan Tianxian tiba-tiba berubah dingin. Hanya dengan satu langkah, dia muncul di depan Lu Yun. Aku akan membunuhmu seperti anjing. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Letakkan barang-barangmu dan segera keluar.
Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Kenapa semua omong kosong ini? Pedang Tai Huang ditempatkan secara horizontal di depannya, dan kemudian dia menarik tangannya. Perisai Tai Huang langsung membesar dan memblokir tubuh Lu Yun. Lu Yun berjongkok sedikit dan siap menyerang. Bagus sekali. Saya sangat baik hati dan benar. Jangan salahkan saya karena menindas anak kecil. Ketika serangan Dao Yuan Tianxian tiba, Lu Yun tidak melihat dengan jelas bagaimana lawannya menyerang. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus, terbang jauh dengan ringan. Meski tidak terluka, dia cukup terkejut. Benar-benar dua level, bagaimana cara bertarung? Lu Yun penuh keraguan. Sebelum dia bisa mendarat, serangan Dao Yuan Tianxian datang lagi. Kali ini, Lu Yun berjuang untuk mengimbangi kecepatan lawan, mengarahkan ujung pedang Tai Huang ke dada Dao Yuan Tianxian, dan tiba-tiba menusuknya. Kamu cukup bagus, hanya saja terlalu lambat. Kata-kata Dao Yuan Tianxian muncul di telinga Lu Yun, dan ketika dia ingin berbalik dan menyerang, dia merasakan sakit yang menusuk di pinggangnya. Bang! Tubuh Lu Yun menghantam tengah gunung dengan keras. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu harus memahami satu hal. Beberapa hal seharusnya tidak muncul di tanganmu. Sosok Dao Yuan Tianxian tiba-tiba muncul dan menghilang, dan mendatangi Lu Yun lagi. Di gunung, Lu Yun sedang memikirkan cara menghadapinya, tapi tiba-tiba dia menyadari gunung itu berguncang. Kemudian, tanah yang berat menekan dari atas, mengubur tubuhnya di dalam. Ini sangat kuat. Aku bukan tandingannya. Jika ini terus berlanjut, aku akan dibunuh olehnya. Lu Yun merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menyadari bahwa dia dalam bahaya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Senior, apakah ada cara untuk keluar dari masalah? Dalam keputusasaan, dia hanya bisa bertanya pada Huang Gusong. Bagaimana kamu bisa bertarung dengan seseorang di alam abadi surgawi? Kecuali jika kamu juga maju ke alam abadi surgawi. Namun, kamu tidak dapat maju ke alam abadi surgawi di dunia bawah ini. Omong kosong, aku juga mengerti ini. Aku bertanya padamu apakah ada cara lain. Aku tidak bisa mati di sini, kata Lu Yun cemas. Yah, bukannya tidak ada yang bisa kita lakukan, hanya saja. Katakan cepat, selama kamu tidak mati, aku akan melakukan apa saja. Anda sangat cemas, mohon dengarkan apa yang saya katakan. Qiling berkata dengan cemas, ada cara untuk sementara meningkatkan tingkat kultivasi Anda ke tahap tengah tingkat budidaya surgawi abadi, tetapi segera setelah waktu berlalu, kamu akan tertidur lelap. Tidak ada kemampuan untuk menolak. Berapa lama itu bisa bertahan? Dibutuhkan sebatang dupa. Cukup, ledakan. Dao Yuan Tianxian mulai membombardir gunung itu. Sekali lagi saja sudah bisa meledakkan tubuh Lu Yun. Cepat, sudah terlambat. Lu Yun mendesak. Oke, sepertinya semuanya adalah takdir. Ledakan. Tubuh Lu Yun terlempar ke langit oleh kekuatan yang sangat besar. Di saat yang sama, dia juga merasakan kekuatan dahsyat yang sama sekali bukan miliknya, langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Apakah ini kekuatan abadi? Sungguh menakjubkan. Tahukah Anda, ada beberapa titik balik dalam latihan seorang beku. Setelah berhasil dilewati, akan terjadi perbedaan yang sangat besar dari level sebelumnya. Inilah perbedaan antara alam roh surgawi dan alam abadi surgawi. Pada saat ini, Lu Yun tidak memiliki fluktuasi mana di tubuhnya, tetapi mulai saat ini, Dao Yuan Celestial Immortal tidak berani meremehkan Lu Yun lagi. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia dengan jelas menyadari bahwa aura di tubuh Lu Yun telah berubah dan tampak sama kuatnya dengan dia. Tidak, bahkan mengungguli dia dengan beberapa poin. Pangeran ketiga telah terjatuh, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Beberapa biksu lain di alam atas juga merasakan perubahan pada Lu Yun. Dao Yuan, apakah kamu ingin aku menunggu dan mengambil tindakan? Tidak, aku ingin bertemu langsung dengan tubuh dewa dan iblis ini. Terserah kamu. Kali ini, Lu Yun memimpin serangan, dan pedang Tai Huang seperti bintang jatuh, langsung menuju dadanya di hadapan mata Dao Yuan Tianxian yang terkejut. Dao Yuan Tianxian tidak berani mengabaikan dan mundur dengan cepat. Tidak, tidak mungkin. Dengan tingkat kultivasimu, bagaimana kamu bisa mencapai alam abadi surgawi? Seru Dao Yuan Celestial Immortal. Apakah itu penting? Jurus pedang Tai Huang yang pertama, capung yang menyentuh air, telah diaktifkan oleh Lu Yun. Ini adalah jurus pedangnya yang paling kuat saat ini. Benar saja, Dao Yuan Tianxian tidak bisa mengelak, dan Lu Yun menimbulkan beberapa luka di tubuhnya. Gaya kedua adalah catkin terbang dari daun willow. Pedang Tai Huang tiba-tiba menjadi tidak menentu, dan berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, menutupi seluruh tubuh Dao Yuan Tianxian. Oh, seru Dao Yuan Tianxian, dan secara tidak sengaja, ada beberapa bekas luka di tubuhnya lagi. Bentuk ketiga adalah bulu yang berterbangan di angkasa. Pedang Tai Huang berubah menjadi bulu yang berterbangan, sepertinya jatuh perlahan, namun nyatanya sangat cepat. Dao Yuan Tianxian ingin menghindarinya tetapi tidak bisa. Bilah tajam di seluruh langit menebas tubuhnya, dan darah tiba-tiba berterbangan kemana-mana. Kemampuan Lu Yun untuk menggunakan ketiga jurus pedang ini sekarang sudah mencapai batasnya. Jika bukan karena peningkatan sementara dalam kultivasinya, dia hanya dapat menggunakan jurus pertama, dan hanya sekali. Setelah menggunakan tiga jurus pedang, Dao Yuan Tianxian sama sekali tidak mampu melawan, dan inilah efek yang ingin dicapai Lu Yun. Lagi pula, roh senjata mengatakan bahwa dia hanya memiliki satu batang dupa. Jika dia tidak dapat menjatuhkan lawan dalam satu batang dupa dan menakuti biksu alam atas lainnya, maka harga yang akan dia bayar kali ini akan lebih besar. Hahaha. Namun, Dao Yuan Tianxian mencibir. Wah,
Saya tidak tahu teknik rahasia macam apa yang telah Anda gunakan untuk meningkatkan kultivasi Anda. Namun, jika Anda ingin mendapatkan kekuatan seperti itu, Anda harus membayar harga yang sesuai. Meskipun saya tidak tahu berapa lama teknik rahasia Anda bisa bertahan, aku tidak terburu-buru. Aku akan menunggu sampai periode teknik rahasiamu berlalu. Belum terlambat untuk membunuhmu lagi. Lu Yun tahu bahwa dia tidak bodoh. Hal semacam ini harus dianggap sebagai metode rahasia yang sangat umum di mata para biksu seperti Dao Yuan Tianxian. Yah, karena kamu sudah melihatnya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Lu Yun tersenyum dan mengubah perisai Tai Huang untuk kedua kalinya. Paku yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan perisai. Pada saat yang sama, Lu Yun mengarahkan paku pada perisai ke Dao Yuan Celestial Immortal. Yang pasti bahkan Dao Yuan Celestial Immortal tidak akan bisa menghindari serangan Tai Huangdun, dan tidak bisa terkena pukulan keras sama sekali. Kecuali pihak lain memiliki bayi dengan level yang sama. Jelas, Dao Yuan Tianxian tidak melakukannya, jika tidak, dia tidak akan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimana Lu Yun bisa memberinya kesempatan untuk berpikir? Dia tiba-tiba mengaktifkan perisainya, dan paku yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Dao Yuan Tianxian seolah-olah itu bebas uang. Dalam keputusasaan, Dao Yuan Tianxian menggunakan kultivasinya sendiri untuk mengangkat perisai dan memblokirnya di depannya. Bang bang bang, serangkaian suara datang, dan tubuh Dao Yuan Tianxian terus mundur. Sesaat kemudian, Dao Yuan Tianxian tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Perisai itu langsung hancur, dan paku-paku itu menembus tubuhnya tanpa ampun. Dengan teriakan, Dao Yuan Tianxian meninggal. Dao Yuan. Rekannya berseru keras, lalu menatap Lu Yun. Nak, kamu sedang mencari kematian. Ayo mati, kita tidak boleh membiarkan dia pergi hidup-hidup hari ini. Petik 2, petik 2. Sekelompok biksu mengorbankan senjata mereka dan bergegas menuju Lu Yun. Lu Yun tidak takut menghadapi bahaya, dengan cepat berbalik dan mengarahkan perisainya ke semua orang. Tepat pada waktunya, kalian semua harus berhenti pergi dan tetap bersamanya. Lu Yun masih memahami prinsip pemberantasan rumput dan akar. Jika dia membiarkan orang-orang ini pergi, meskipun hanya satu orang, itu akan merepotkannya di masa depan. Akan lebih baik jika kita berurusan dengan orang-orang ini untuk selamanya. Perisai Tai Huang layak menjadi senjata tajam penganut Tao Yinggou, dan sangat mudah digunakan. Paku pada perisai sepertinya tidak ada habisnya, dan semuanya ditembakkan ke arah sekelompok biksu. Di tangan biksu dari alam atas yang bergegas ke depan, kocokan menari seperti harimau, dan paku yang tak terhitung jumlahnya diterbangkan. Yang lainnya menyebar dan mengepung Lu Yun dari segala arah. Lu Yun tidak terburu-buru, dia sudah memikirkan adegan ini. Dia tidak bodoh. Siapa yang akan berdiri di sana, menunggumu untuk membunuhnya. Namun, biksu yang maju ke depan membersihkan tangannya, dan duri tajam telah menembus telapak tangannya, dan kemudian menusuk jantungnya. Di saat yang sama, paku kedua menembus dahinya. Lu Yun buru-buru memutar arah perisainya dan menembaki biksu lainnya dengan liar. Dua biksu tidak dapat mengelak dan terkena paku di kaki mereka, menyebabkan kecepatan mereka melambat seketika. Lu Yun tidak memberi mereka kesempatan, mundur dan bertarung, dan menembak mereka berdua menjadi landak. 4 orang yang tersisa tiba-tiba menjadi geram. Anda tahu, ada 8 dari mereka, tetapi mereka datang ke dunia bawah untuk melakukan sesuatu di bawah perintah tuannya, dan sekarang mereka kehilangan setengah dari mereka dalam sekejap mata, dan bahkan jika mereka melakukannya dengan baik, itu akan sia-sia. Di mata 4 orang yang tersisa, Lu Yun telah menjadi musuh nomor 1 mereka. Membunuh Lu Yun tidak akan menyelesaikan masalah lagi. Lu Yun menyadari kebencian mendalam yang datang dari keempat orang itu, tapi dia tidak menganggapnya serius. Waktu baru saja berlalu, dan dia masih punya banyak waktu untuk bermain dengan keempat orang ini. Ingin membunuhku. Kamu ingin melihat apakah aku menjawab pertanyaan dengan perisai di tanganku. Lu Yun berkata dengan bangga, kamu menindas yang lemah dan sombong. Sekarang datang dan rasakan dipermainkan. Lu Yun mengaktifkan kultivasinya dan terbang langsung ke langit, menyebabkan 4 orang di sekitarnya melompat ke udara. Tai Huang Shield langsung menghadap ke bawah. Di bawah desakan Lu Yun, paku yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti hujan. Pakunya sangat tajam dan cepat sehingga mereka berempat tidak punya waktu untuk menghindar, jadi mereka hanya bisa mempertahankan budidaya mereka dan memasang perisai untuk melindungi diri mereka sendiri. Hahaha, rasakan ketakutan akan kematian dengan hatimu. Lu Yun seperti peri, memancarkan kekuatan tak berujung di udara. Dia telah menunggu terlalu lama saat ini. Terlepas dari masa depannya, setidaknya saat ini dia merasa bahagia. Di darat, 4 biksu alam atas sangat sedih. Budidaya mereka telah didorong hingga ekstrim, tetapi perisai pelindung di atas kepala mereka dalam bahaya dan dapat dipatahkan kapan saja. Harga dari perisai yang rusak adalah kematian. Tapi tidak mungkin, Lu Yun memegang senjata pembunuh besar di tangannya, yang bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Mereka benci kenapa Lu Yun tidak membunuh Lu Yun saat dia bertarung dengan pangeran ketiga tadi. Sekarang Lu Yun menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kultivasinya sendiri, yang pada gilirannya memaksa mereka bertarung sampai mati. Ngomong-ngomong, siapa yang menciptakan teknik rahasia itu? Mengapa belum hilang setelah sekian lama? Pada saat ini, Lu Yun di udara menyadari ada yang tidak beres, karena dia mulai merasa pusing. Selain itu, dia merasa lemah dan tidak bisa mengendalikan perisai Tai Huang di tangannya. Tidak, waktu untuk teknik rahasia sudah tiba, aku harus membunuh keempat orang ini secepat mungkin. Lu Yun tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru jatuh dari udara, mendorong kultivasinya saat dia jatuh, dan duri pada perisai Tai Huang menjadi semakin padat.
Akhirnya, setelah Lu Yun mendarat, dia mengikat mereka berempat menjadi landak. Tidak, masih ada pangeran ketiga yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jika aku jatuh, aku pasti akan dibunuh olehnya. Namun, tangan Lu Yun telah kehilangan seluruh kekuatannya. Dia ingin menggunakan paku perisai Tai Huang untuk memukul pangeran ketiga, tetapi dia tidak bisa lagi melakukannya. Ups, Lu Yun hanya mengucapkan dua kata ini sebelum jatuh ke tanah. Ketika Lu Yun membuka matanya, tubuhnya langsung melompat, dan pada saat yang sama dia menghunus pedang Tai Huang dan menikam sosok di depannya. Saudaraku, ini aku, Meriam Naga, Long Dapao berseru dan langsung melompat ke samping. Saudara Meriam, Lu Yun melihat orang di depannya dengan jelas, lalu melihat ke tubuhnya. Tidak ada luka luar, tapi seluruh tubuhnya sakit. Ah, Lu Yun jatuh ke tanah dan menemukan bahwa dia sebenarnya berada di tempat rahasia. Ketika Long Dapao melihat ini, dia bergegas dan bertanya dengan prihatin, saudaraku, apa yang terjadi? Ngomong-ngomong, Kakak Pao, kenapa kamu ada di sini? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah kami mengkhawatirkanmu? Long Dapao berkata dengan arogan, kami membawa Cu Yao itu ke makam King Yun True Immortal. Long Ying berkata bahwa dia mengkhawatirkanmu sendirian, jadi dia memintaku untuk datang. Lu Yun sedikit mengangguk. Syukurlah aku di sini. Pedang di tangan anak itu sudah ada di lehermu. Long Dapao menjelaskan. Lu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, di mana pangeran ketiga sekarang? Pangeran ketiga, saya tidak tahu siapa pangeran ketiga, tapi saya menangkap seorang pria dengan garis-garis hitam di sekujur tubuhnya. Long Dapao menunjuk ke samping dan berkata, saya mengikatnya dan menyegel budidayanya. Lu Yun mengikuti tangannya dan melihat pangeran ketiga terbaring di tanah, tidak sadarkan diri. Melihat ini, dia menghela nafas lega. Maksudmu, orang ini adalah pangeran ketiga Pluto. Long Dapao akhirnya menyadari, apa yang ingin dilakukan anak ini. Meski Long Dapao tidak bertanya, Lu Yun tetap harus bertanya pada dirinya sendiri apa yang terjadi padanya. Long Dapao menghampiri pangeran ketiga dan menendangnya tanpa sopan santun. Hei, berhenti berpura-pura mati, bangun dan bicara. Baru setelah Long Dapao menendangnya 3 kali, pangeran ketiga terbangun dengan santai. Dia menggerakkan tubuhnya dan menemukan bahwa dia diikat, jadi dia menatap Long Kenon. Apakah kamu tahu siapa aku? Kenapa kamu tidak melepaskan aku secepatnya? Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu sampai ke tanganku, kamu akan menjadi tawananku. Long Dapao berlutut dan berkata, kudengar kamu adalah pangeran ketiga dunia bawah. Mereka bilang begitu, kamu mengacaukan dunia bawah. Apa maksudnya? Mendengus. Pangeran ketiga mendengus dingin, lalu berbalik, mengabaikan kata-kata Long Dapao. Apa yang aku tanyakan padamu? Long Dapao menendangnya lagi, tendangan ini begitu kuat hingga dia menendang pangeran ketiga hingga dia muntah darah. Lu Yunqiang berdiri dan mendatangi pangeran ketiga. Pangeran ketiga, jangan bicara diam-diam. Kamu berasal dari dunia bawah, tapi mengapa kamu mematuhi dunia atas? Apakah makhluk di dunia bawah benar-benar tidak berharga? Pangeran ketiga berbalik dan menghadap Lu Yun. Apa yang kamu tahu? Raja ini melakukan ini sepenuhnya demi pertimbangan dunia bawah. Pangeran ketiga berkata dengan jujur, saya ingin menjadi Raja Hades yang paling bijak dalam sejarah dunia bawah. Hahaha, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar di dunia. Lu Yun tertawa dengan marah, pernahkah kamu melihat berapa banyak makhluk hidup yang mati di seluruh dunia bawah sekarang? Berapa banyak makhluk hidup yang berjuang untuk bertahan hidup? Kamu punya semua ini tahukah kamu? Inilah harga yang harus mereka bayar. Pangeran ketiga berkata tidak yakin, sebagai raja yang ingin mengubah segalanya, mereka harus menerima kenyataan ini. Kenyataannya adalah kamu membunuh banyak nyawa tak berdosa karena ini. Lu Yun berteriak keras. Pangeran ketiga berhenti bicara dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke tanah. Sekarang aku, Long Dapao, aku mengerti apa yang aku katakan tentangmu. Kamu hanyalah penjahat yang egois. Semua yang kamu lakukan adalah murni untuk memuaskan keinginan egoismu sendiri, tetapi kamu berbicara dengan nada yang terdengar tinggi, aku benar-benar malu statusmu sebagai pangeran ketiga. Long Dapao berkata dengan nada menghina, jika aku jadi kamu, aku akan membunuhmu. Long Dapao jarang berbicara seperti ini. Kali ini dia benar-benar marah. Meskipun dia bukan dari dunia bawah, sikapnya terhadap semua makhluk hidup tetap sama. Haha, percuma bicara lebih banyak. Pemenangnya adalah pangeran dan yang kalah adalah bandit. Karena raja ini ada di tanganmu, kamu bisa membunuh atau memotongnya. Terserah kamu. Pangeran ketiga mulai mengacau berkeliling, menutup matanya dengan santai dan menunggu kematian. Pangeran ketiga, aku tidak berniat membunuhmu, tapi sekarang aku ingin menghilangkan kutukan padamu dan melepaskanmu. Saudara Lu Yun, apakah kamu gila? Long Dapao tidak senang, menghilangkan kutukan untuknya. Apakah kamu akan melepaskannya? Apakah kamu ingin dia terus menyakiti makhluk di dunia bawah? Saudara Big Pao, malapetaka 10.000 tahun telah dimulai. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan terus hidup. Lu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, jika pangeran ketiga selamat, saya berharap dia dapat melakukan sesuatu yang nyata untuk makhluk di dunia bawah. Petik 2. Mendengus. Long Dapao sangat marah, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan keputusan Lu Yun, jadi dia meninggalkan tempat rahasia itu dan pergi keluar. Di luar pandangan, di luar pikiran, Lu Yun membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Lu Yun berjongkok di depan pangeran ketiga, menyalakan api neraka di antara jari-jarinya, dan perlahan mendekati tubuh pangeran ketiga. Kamu benar-benar ingin menghilangkan kutukan itu untukku, kata pangeran ketiga dengan heran. Ya, apakah kamu tidak takut raja ini akan membunuhmu?
Oh, yang terburuk adalah kita semua akan mati bersama, abu akan kembali menjadi abu, debu akan kembali menjadi debu, dan kita akan melupakan semua masalah kita. Untuk sesaat, Lu Yun sepertinya telah memikirkannya. Melanjutkan pertarungan tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Api dunia bawah yang terang menyerap garis-garis hitam di tubuh pangeran ketiga, dan garis-garis hitam menghilang dari kulit pangeran ketiga dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pangeran ketiga berkeringat banyak dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia jelas sangat kesakitan, tapi dia mengertakkan gigi dan tetap diam. Butuh 1 jam penuh bagi Lu Yun untuk menghilangkan kutukan padanya, dan pada saat ini, mereka berdua jatuh ke tanah karena kelelahan pada saat yang bersamaan. Mengapa, mengapa kamu menyelamatkanku? Kamu bukan orang jahat, kamu hanya dihasut oleh dunia atas. Pluto masih di Laut Cina Timur. Saat dia kembali, akan ada harapan bagi dunia bawah. Lu Yun berkata dengan lembut, mungkin kamu bisa bantu Pluto. Aku, haha, Lu Yun, tahukah kamu? Meskipun aku adalah pangeran ketiga dan memiliki status terhormat, ada beberapa hal yang tidak sesederhana yang kamu kira. Saya mengerti. Kamu tidak mengerti. Pangeran ketiga membalas, bicara saja tentang Seng Sui, tahukah kamu mengapa dia terus mengikutiku? Bukankah dia putri tidak sah Pluto, yang harus kamu rawat? Ini hanyalah fenomena yang dangkal, tetapi kenyataannya adalah bahwa Seng Sui berasal dari alam atas. Dia adalah putri tidak sah dari penguasa alam atas. Tujuan sebenarnya dari para biksu alam atas yang mengikutiku adalah untuk membunuh Seng Sui. As untuk wanian bencana besar ya, apa hubungannya dengan mereka? Apa, Seng Sui? Kalau tidak, menurutmu mengapa begitu banyak makhluk mati di dunia bawah? Tidakkah aku merasa sedih hanya dengan melihatnya? Pangeran ketiga sedikit bersemangat, tapi Seng Sui tidak bisa mati. Hades punya rencananya sendiri, dan dia ingin menggunakan masalah ini sebagai batu loncatan untuk pergi ke dunia bawah. Dunia atas, dan mendapat tempat di dunia atas. Lu Yun terkejut, dia tidak akan pernah menduga hal seperti itu. Jika pangeran ketiga tidak mengungkapkan apa yang terjadi hari ini, dia mungkin akan tetap berada dalam kegelapan selamanya. Pangeran ketiga menghela nafas dan berkata, namun, meskipun Seng Sui disembunyikan olehku, aku harap kamu dapat membawanya pergi. Bawa dia pergi. Kemana aku bisa membawanya? Lu Yun bertanya dengan kaget. Dunia spiritual, atau dunia bawah, siapa yang tahu? Pangeran ketiga berkata dengan nada rendah, selama kamu bisa meninggalkan tempat yang benar dan salah ini, kamu bisa pergi kemana saja. Pangeran ketiga menghela nafas, dia terlalu menyedihkan. Dibandingkan dengan wanita dari keluarga biasa, meskipun dia berpakaian bagus dan cukup makan, dia tidak memiliki kebebasan apapun. Oke, aku berjanji padamu. Lu Yun setuju tanpa memikirkannya. Apakah kamu benar-benar setuju? Pangeran ketiga duduk dengan kaget. Ya, Lu Yun mengangguk dengan berat. Oke, Seng Sui ada di istana kota Hades. Kamu harus membawanya pergi secepat mungkin. Para biksu di dunia atas itu dibunuh olehmu. Orang-orang di belakang mereka akan tahu bahwa seseorang akan segera tiba. Kapan waktunya datang, masalah. Oh, apakah ada hal seperti itu? Lu Yun terkejut. Saya mendengar bahwa masing-masing dari mereka memiliki medali giok kehidupan. Ketika jejak energi spiritual ditransfer ke medali giok tertentu, medali giok tersebut akan menyala. Jika orang tersebut meninggal, cahaya medali giok tersebut akan hilang. Pangeran ketiga menjelaskan. Kalau begitu, belum terlambat. Kamu bisa pergi dari sini bersamaku. Lu Yun berdiri dan hendak keluar. Tidak, aku ingin tinggal, kata pangeran ketiga dengan tegas. Kenapa? Lu Yun bingung. Pasti ada seseorang yang menahan orang-orang dari dunia atas itu, kan? Pangeran ketiga tersenyum dan berkata, lagi pula, aku kandidat terbaik, kan? Pangeran ketiga benar. Tak seorang pun kecuali dia yang bisa menghentikan para biksu dari alam atas bahkan untuk sesaat. Lu Yun tahu bahwa dia mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Bagus. Lu Yun dengan jelas memahami pentingnya dan berbalik untuk meninggalkan tempat rahasia itu. Saudaraku, apakah kamu benar-benar melepaskannya? Melihat Lu Yun muncul, Long Da Pao bergegas. Saudara Big Pao, setelah meninggalkan daerah terlarang kehidupan, saya akan pergi ke kota Guangxia untuk menjemput kedua saudara perempuan saya, dan kemudian kita akan kembali ke dunia roh. Lu Yun tidak menjawab, tetapi menceritakan rencana selanjutnya. Dia adalah pria yang menepati janjinya, dan dia harus menepati janjinya. Mengabaikan reaksi terkejut Long Kenon, Lu Yun sudah naik ke udara dan terbang dengan cepat menuju makam King Yun True Immortal. Awalnya, dia berpikir untuk bertanya kepada Chu Yao apa yang telah dia alami selama dia bangun, tapi sekarang sepertinya semuanya tidak penting lagi, selama dia masih hidup. Dragon Cannon melihat ke belakang Lu Yun dan hanya menamparkan bibirnya, lalu berubah menjadi naga raksasa dan mengejarnya sepanjang jalan. Ketika keduanya kembali ke makam King Yun True Immortal, Chu Yao sudah bangun. Xiao Lu Yun, nafas Chu Yao masih lemah. Lu Yun melangkah maju dan memegang tangannya. Jangan khawatir, aku telah menghancurkan semua binatang fusi itu. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Ya, Chu Yao sedikit mengangguk. Ayo, kita keluar dari sini. Lu Yun masih menggendong Chu Yao, mengabaikan wajahnya yang memerah. Setelah meninggalkan makam King Yun True Immortal, beberapa orang bergegas ke stasiun Sekte Suantian di luar area terlarang kehidupan. Lu Yun berpikir, bahkan jika orang-orang berkuasa di dunia atas mengetahui bahwa dia telah membunuh rakyat mereka dan ingin mengirim lebih banyak orang, mereka mungkin tidak dapat datang dalam waktu dekat. Kalau tidak, jika ada yang bisa datang ke dunia bawah, bukankah dunia akan berada dalam kekacauan?
Oleh karena itu, jika ingin datang dari dunia atas ke dunia bawah harus banyak batasannya, misalnya menekan budidaya adalah hal yang sangat penting. Selain itu, tampaknya para biksu di atas alam surgawi tidak dapat datang ke sini melintasi alam. Jika tidak, ada begitu banyak orang yang berkuasa dan berkuasa di alam atas, mengapa hanya biksu alam surgawi yang datang ke dunia bawah? Dengan cara ini, Lu Yun merasa percaya diri. Dia tidak pernah takut pada siapapun yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Meskipun dia memiliki sepatu bot Fei Yun di bawah kakinya, Lu Yun masih menggantungkan Huang Guzong di atas kepalanya. Huang Guzong menyebarkan sejumlah besar energi kekaisaran dan menyelimuti seluruh tubuh Lu Yun. Tujuannya adalah untuk memperingatkan anak-anak kecil dan beberapa binatang buas agar mereka tidak berani mendekat, sehingga menghemat banyak masalah. Karena mereka tidak berhenti, mereka melaju sangat cepat. Karena Lu Yun meminta Huang Guzong mengisi kembali kultivasinya, dia hampir tidak mengonsumsi energi spiritual, sementara Long Kenon dan Long Ying mengisi kembali energi spiritual mereka dengan sangat cepat karena mereka memiliki pil Yuanyang di tubuh mereka. Hanya butuh waktu kurang dari setengah bulan bagi beberapa orang untuk mencapai tepi kawasan terbatas kehidupan. Dalam waktu singkat ini, tubuh Chu Yao telah pulih lebih dari setengahnya di bawah perawatan hati-hati Lu Yun, kecuali meridian yang masih perlu dirawat agar sehat kembali, luka lainnya telah disembuhkan. Saudara Big Pao, saat kita berangkat dari sini, kita akan berpisah. Siapkan barang-barangmu untuk kembali ke dunia roh. Aku akan pergi ke kota Kuangsha untuk menjemputmu. Jangan khawatir, saudaraku. Bukankah mudah untuk kembali ke dunia roh? Long Dapao berkata sambil tersenyum, namun, saya tidak menyarankan kamu menjemput orang sendirian. Lu Yun tersenyum dan berkata, Saudara Big Pao, saya memahami pikiran Anda, tapi jangan khawatir, Anda tahu kemampuan saya. Siapa lagi di dunia bawah ini yang dapat menyakiti saya? Karena itu, berhati-hatilah dengan kapal Wanian. Menurutku kita berempat harus pergi bersama dan kemudian kembali ke dunia roh bersama. Lu Yun tahu apa yang dia katakan masuk akal, jadi dia berhenti membantah dan mengangguk setuju. 2 hari kemudian, keempat orang tersebut secara resmi meninggalkan area kehidupan terlarang tersebut. Aneh, kami melewati tempat persidangan Sekte Suantian, tapi mengapa kami tidak melihat murid-murid mereka? Long Ying menyadari masalahnya dan mengerutkan kening. Apa yang istriku katakan masuk akal. Long Dapao setuju. Lu Yun juga menyadari ada yang tidak beres dan berkata kepada mereka berdua, ayo keluar dan melihat. Mereka berempat bergegas menuju markas Sekte Suantian. Dari kejauhan, mereka tidak melihat tanda-tanda aktivitas manusia di sana. Aneh, mungkinkah semua murid Sekte Suantian telah kembali ke sekte tersebut? Tebak Long Dapao. Saya tidak mengesampingkan kemungkinan ini, tetapi tempat ini hampir menjadi taman belakang Sekte Suantian. Bahkan jika sekte tersebut memiliki sesuatu untuk dilakukan dan mereka harus kembali, beberapa murid harus selalu dibiarkan menjaga tempat ini. Lu Yun menebak. Jika kamu ingin mengetahui situasinya, pergi dan lihat saja. Chu Yao berkata dengan lembut, jika tidak ada kecelakaan, tempat ini harusnya baik-baik saja. Mereka bertiga mengangguk pada saat yang sama, setuju dengan pernyataan Chu Yao. Oleh karena itu, mereka berempat dengan hati-hati mendekati stasiun Sekte Suantian. Dari luar tidak ada yang salah dengan stasiun ini. Barang-barang yang digunakan para murid semuanya tertata rapi tanpa ada yang berantakan. Setiap pintu tertutup rapat dan tidak ada seorang pun yang terdengar. Lu Yun tidak masuk tanpa izin, tetapi berdiri di luar stasiun dan berteriak dengan keras, Saudara Chen, saya, Lu Yun, kembali. Saya berteriak beberapa kali tetapi tidak mendapat jawaban. Aku akan masuk dan melihat. Long Chanao berjalan ke sebuah pintu dan mendorong dengan kuat, dan pintu itu hancur. Dari luar pintu terlihat ruangan sedang kacau balau. Long Kenon bergegas masuk dengan satu langkah. Lu Yun menendang pintu kamar kedua hingga terbuka. Pintunya berantakan dan barang-barang berserakan di mana-mana, seolah-olah tempat itu telah ditinggalkan. Ini tidak normal. Chu Yao mengikutinya dan melihat segala sesuatu di depannya. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Dengan kata lain, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Pasti ada yang salah dengan Sekte Suantian itu. Yah, kamu benar. Lu Yun meninggalkan ruangan, dan dia serta Long Dapao memeriksa semua tempat di sini, dan sampai pada kesimpulan yang sama seperti Chu Yao. Tidak, saya harus pergi ke Sekte Suantian untuk berkunjung. Lu Yun berkata dengan serius, bagaimanapun, saya juga setengah murid dari Patriark Suantian. Saya tidak bisa mengabaikan urusan Sekte Suantian.